Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar produktif pengolahan hasil perikanan. Selama 30 menit bersama saya, Ibu Nova Tirtaningrum dari SMK Negeri 2 Bontang. Mata pelajaran pada pertemuan kali ini adalah produksi olahan rumput laut dan hasil samping perikanan. Jadi, silahkan siapkan alat tulis kalian untuk mengikuti pelajaran. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan jenis-jenis rumput laut. Yang kedua, menerapkan prinsip dasar dan alur proses pengolahan dari rumput laut. Yang ketiga, melaksanakan pembuatan produk dari rumput laut. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar ini? Ya, benar. Itu adalah rumput laut. Rumput laut memiliki jenis yang banyak sekali di seluruh dunia. Menurut Van Bos, melalui ekspedisinya pada Laut Sibolga pada tahun 1899 sampai 1900, terdapat 555 jenis rumput laut dari 8.642 jenis rumput laut di seluruh dunia yang ada di Indonesia. Oke, sekarang kita akan mengenal lebih dalam lagi ya tentang rumput laut. Rumput laut merupakan ganggang yang hidup di laut dan merupakan golongan dari divisi Talopita. Rumput laut atau dikenal juga dengan nama seaweed merupakan salah satu tumbuhan makroalga yang hidupnya merekat di dasar perairan. Rumput laut tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Dia hanya memiliki batang tidak sejati bernama talus. Rumput laut biasanya hidup di dasar perairan dengan cara merekat pada benda-benda keras seperti karang, batu, pasir, lumpur, dan benda-benda keras lainnya. Rumput laut yang biasanya dimanfaatkan untuk industri pangan maupun non-pangan ada 4 jenisnya. Yang pertama, alga biru, alga hijau, alga merah, dan alga coklat. Di Indonesia, yang banyak dimanfaatkan untuk industri pangan maupun non-pangan ada 2 jenisnya, yaitu alga merah dan alga coklat. Adapun jenis-jenisnya antara lain, yang pertama, Glacilaria sp. Glacilaria merupakan jenis alga merah yang menghasilkan agar-agar. Yang kedua, yaitu Auchema cottoni, merupakan salah satu jenis alga merah yang menghasilkan karagenan. Yang ketiga, yaitu Hypnea sp, merupakan salah satu alga merah yang juga menghasilkan karagenan. Yang keempat, yaitu Gelidium sp, merupakan salah satu alga merah yang menghasilkan agar-agar. Yang kelima adalah Gelidella. Gelidella merupakan salah satu alga merah yang juga menghasilkan agar-agar. Yang keenam adalah Sargassum sp. Sargassum merupakan salah satu jenis rumput laut atau alga coklat yang menghasilkan alginat. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang pemanfaatan rumput laut pada industri pangan dan industri non-pangan. Pada industri pangan dan non-pangan, produk dari rumput laut yaitu agar-agar, keraginan, dan alginat berfungsi sebagai gelling agent atau bahan pengental, thickener, dan emulsifying agent atau pengemulsi pada produk yang akan kita jual. Pemanfaatan rumput laut
dalam industri pangan maupun non-pangan adalah sebagai berikut. Pemanfaatan agar-agar. Pada industri pangan, biasanya digunakan sebagai campuran dalam pembuatan produk es krim, yogurt, whipped cream, roti, permen, sirup, puding, selai, jelly, makanan bayi. Dan pada industri non-pangan, biasanya rumput laut ini akan digunakan untuk pembuatan makanan hewan peliharaan atau pet food dan sebagai campuran pada pembuatan tekstil dan kertas. Pemanfaatan keragenan pada industri pangan yaitu digunakan dalam pembuatan es krim, yogurt, whipped cream, coklat susu, puding instan, roti, permen, daging ikan dalam kaleng, saus, salad dressing, kecap, sirup, puding, selai, jelly, dan makanan bayi. Pada industri non-pangan, keragenan berfungsi untuk sebagai salah satu campuran pada makanan hewan peliharaan dan sebagai campuran dalam pembuatan sampo dan pasta gigi, serta dalam pembuatan obat tablet. Pemanfaatan alginat pada industri pangan yang pertama yaitu sebagai campuran dalam pembuatan es krim, yogurt, whipped cream, coklat susu, puding instan, roti, permen, daging ikan dalam kaleng, saus, salad dressing, kecap, sirup, puding, selai, jelly, makanan bayi. Dan pada industri non-pangan, biasanya alginat digunakan sebagai salah satu bahan pencampur pada makanan ikan dan pada makanan hewan peliharaan. Sebagai campuran untuk sampo dan pasta gigi, sebagai campuran dalam pembuatan obat tablet, dan bahan pencetak gigi. Baik anak-anak ibu, semoga kalian merasa nyaman belajar di kelas ibu hari ini. Selamat bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.